Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita awali kajian kita dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Ibu, bapak, saudara sekalian, pada kesempatan ini kita sampaikan materi bersiap menuju Id Mubarak. 5 hari lagi insya Allah kita memasuki Idul Fitri, kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah manusia. Apa toh fitrah manusia itu? 1, bersih. Yang kedua, benar. Yang ketiga, lurus. Yang keempat, jujur. Yang kelima, peduli. Minimal itu dulu. Sebenarnya masih bisa dikembangkan. Ini untuk mengisi 5 hari ke depan. Bersiap menuju Id Mubarak. Akan menjadi hambar ketika kita telah masuk pada Idul Fitri, namun ternyata kita belum berada di wilayah fitrahnya manusia, sehingga kita harus ancang-ancang. Laksana kita itu pilot, seorang pilot, ketika sudah mendekati bandara dan akan landing, maka seorang pilot itu akan terus fokus diri untuk apa? Memastikan bahwa pesawat yang ditumpangi itu sukses menuju landasan dengan selamat. Kan begitu. Ini harus dipahami. Kita mau landing di Idul Fitri. Karena di sana nanti kita akan kembali kepada kondisi normal, di mana sekaligus kita akan menyampaikan informasi dengan indikator-indikator apakah perjuangan kita selama Ramadan kemarin itu benar-benar akan nyata, atau justru sebaliknya. Sehingga kita pun juga harus mewaspadai. Jangan sampai terjadi peringatan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara umatku itu yang berpuasa, menahan lapar, menahan dahaga,
selama 1 bulan. Namun ia tidak mendapatkan apa-apa. Kecuali apa? Lapar dan haus. Maka bersiap menuju Id Mubarak. Kembalinya kita kepada fitrah manusia, agar kita benar-benar menjadi manusia yang punya kemanusiaan. Karena apa? Di zaman yang sudah seperti ini, banyak manusia, namun esensi kemanusiaannya tidak bersama dirinya sebagai manusia. Sehingga keberadaannya sebagai manusianya tetel, lepas. Nggak bisa itu. Wong menungso kok ora ndek kamanungsan. Kapan manusia itu lepas kemanusiaannya? Ketika ia memenangkan egoisme, memenangkan untuk memenuhi kebutuhannya sendiri dengan mengabaikan orang lain. Padahal secara fitrah, ketika kita melihat sesama manusia, sesama saudara, ia makan saja tidak jelas apa yang harus dimakan hari ini, apalagi besok pagi. Harus kemana? Mencari sesuatu agar bisa dimakan esok pagi. Nah, seperti itu belum jelas. Sementara kita berlebih, orang yang mempunyai fitrah, maka pasti akan terketuk hatinya. Tidak akan nikmat aku menikmati apa yang aku punyai ketika saudaraku terkatung-katung, terseret-seret. Karena apa? Belum pasti apakah hari ini bisa makan, apalagi apakah besok hari tetap bisa makan atau tidak. Nah, disinilah monggo Bapak Ibu, bersiap menuju Id yang mubarak, Id yang berkah, kembalinya kepada keberkahan, agar kita sebagai manusia menjadi manusia yang berkah, menjadi pribadi yang berkah, menjadi keluarga yang berkah. Ini sudah mulai kita asah sekarang. Kita sekarang sebagai pilot memasuki hari ke 26. Tadi malam sudah masuk 25, ya, tadi malam, sekarang masuk 26. Kemarin malam 25, sekarang 26. 5 hari lagi menuju terminal. Ya, di terminal itu nanti yang sukses adalah yang membawa barokah. Sehingga ketika kita melafadzkan takbir Allahu Akbar, itu benar-benar karena apa? Kita benar-benar, silahkan cek seorang pilot ketika ia terbang, kemudian sesaat menjelang landing, dan akhirnya landing berhasil dengan selamat, maka tidak ada kepuasan dari seorang pilot kecuali bersyukur kepada Allah. Silakan tanyakan. Masya Allah. Nah, kita juga demikian halnya.
landing dari Ramadan menuju Idul Fitri, bagaimana perasaan kita? Bagaimana kondisi kita? Bagaimana frekuensi pemikiran kita? Sikap kita? Dan seterusnya. Maka tentu kita harus kembali memposisikan diri, kembali berkonsentrasi diri. Agar apa? Proses landing akan terjadi dengan mulus, tidak ada goncangan, sehingga apa? Semua satu pesawat mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin. Allahu Akbar. Nanti akan bermakna, takbir kita bermakna. Karena apa? Bersihnya hati kita, bersihnya jiwa kita, bahkan bersihnya lafaz yang keluar dari lisan kita. Sekali lagi, itu tidak bisa direkayasa. Bagi seorang penipu gak akan mungkin mendapatkan posisi, mendapatkan keadaan yang bersih. Seorang pendusta gak akan mungkin bisa menyampaikan kebenaran ini. Seorang penyeleweng amanah, membengkokkan aturan hanya untuk mengcover niat busuknya, niat jahatnya. Dan memang manusia punya, semua manusia mempunyai potensi itu. Berbuat yang salah, namun bagaimana? Secara legal formal tidak salah. Ingat, Allah Al-Basir, Allah Zat yang maha melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah. Tidak ada satupun kejadian yang terlepas dari pengawasan Allah. Karena itu hanya orang yang beriman yang bisa seperti itu. Nah, kita di sini diajari selama Ramadan benar, jujur, lurus, jangan menipu, ya, jangan berbuat bengkok, jangan mengkhianati, dan seterusnya. Sehingga insya Allah ini akan menjadi suatu momentum yang dahsyat ketika kita benar-benar bisa menempatkan diri. Bagaimana agar di Idul Fitri ini benar-benar menjadi Idul Fitri yang mubarak. Kembalinya kepada sikap manusia yang benar-benar frekuensinya itu frekuensi dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu apa? Bersih. Ini baru bagian pertama, ya. Sehingga mari pastikan di hari yang ke-26 ini kita benar-benar pesawat puasa kita akan landing menuju terminal kemenangan yang penuh mubarak. Semoga Allah merahmati kita, Allah menuntun kita untuk menjadikan kita menjadi orang-orang yang menang di dalam Id Mubarak.
Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.